Halo teman-teman, selamat datang di SKDI Review by Sim Kadabra. Di sini kita akan membahas setiap penyakit dalam SKDI satu persatu sampai tuntas, mulai dari konsep dasarnya, patogenesis, hingga tata laksana lengkapnya. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak kelewatan video lain dari kami ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai Duchenne Muscular Dystrophy ya, disingkat DMD. Ini merupakan penyakit distrofi otot yang paling berat, tapi sayangnya paling sering juga insidensinya teman-teman. Untuk jenis distrofi otot yang lain itu sifatnya lebih ringan. DMD ini disebabkan kelainan genetik X-linked resesif berupa mutasi pada gen dystrophin. Terletak pada kromosom X lengan P ya, lengan yang pendek, genom nomor 21 atau disingkat XP21. Hampir seluruh penderitanya berjenis kelamin laki-laki. Ini akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Insidensinya sendiri 1 dari 3.600 kelahiran bayi laki-laki hidup. Dan dia merupakan penyakit miopati kongenital yang paling umum. Oke, tadi kita dengar penyakit X-linked resesif cukup sering ya. Sebenarnya gimana sih konsepnya dan kenapa sebagian besar penderitanya itu laki-laki? Pertama, X-linked resesif ini berarti penyakit atau kelainan yang diturunkan melalui kromosom X. Sesuai namanya X-linked atau terkait X ya. Kedua, resesif ini artinya jika kromosom X yang bermutasi adalah satu-satunya kromosom X, maka penyakit ini akan terjadi. Contohnya pada pria ya, di mana kromosom dia kan XY. Jadi dia hanya punya satu kromosom X. Dan kalau kromosom X-nya ini bermutasi, maka penyakit ini akan terjadi karena X yang bermutasi adalah satu-satunya X yang dia punya. Tapi jika masih terdapat kromosom X yang ekspresinya normal, kromosom X yang bermutasi tidak akan menimbulkan penyakit. Contohnya pada wanita ya. Nah, wanita itu kan punya kromosom XX. Jadi seandainya yang mutasi hanya salah satunya saja, maka wanita ini tidak akan mengalami penyakit karena tadi sifatnya X-linked resesif. Jadi, satu X yang normal dapat mengkompensasi abnormalitas dari X yang bermutasi gitu ya. Nah, ini beda kalau dia sifatnya X-linked dominan. Kalau X-linked dominan, satu kromosom X yang bermutasi aja sudah bisa menimbulkan penyakit ya. Nah, seandainya kedua kromosom ini bermutasi, barulah wanita ini mengalami penyakit X-linked resesif. Ya, jadi kondisi di mana hanya satu dari kromosom X yang bermutasi, itu kita sebut sebagai carrier. Artinya wanita ini tidak mengalami penyakitnya, tapi bisa menurunkan mutasi tersebut ke anak-anaknya nanti. Ya. Nah, sekarang kita mau analisis nih, apa aja sih pola hubungan yang bisa terjadi pada penyakit X-linked resesif ini. Saya mau jelasin ini pelan-pelan banget ya teman-teman, karena bagi saya pribadi juga ngertinya butuh waktu yang cukup lama. Kalau teman-teman pengen lihat yang berhubungan dengan DMD-nya saja, bisa langsung klik timestamp ke patogenesis DMD di kolom deskripsi ya. Oke, kalau yang pertama, ini adalah hubungan antara pria dan wanita normal ya. Jadi kita nggak perlu bahas. Berikutnya adalah hubungan antara pria normal dan wanita carrier. Ingat ya teman-teman, wanita selalu mendonasikan kromosom X pada telurnya. Sedangkan pria pada spermanya itu bisa memberikan kromosom X atau Y. Kalau pria memberikan X, anaknya akan jadi perempuan. Kalau pria memberikan Y, anaknya jadi laki-laki ya. Kalau gini tinggal kita simulasiin aja. X pria ketemu X yang bermutasi pada wanita. Anaknya akan jadi wanita carrier. X pria ketemu X normal dari wanita, anaknya jadi wanita normal. Lalu Y pria bertemu X bermutasi dari wanita, anaknya jadi pria berpenyakit ya. Terakhir, Y pria ketemu X normal wanita, anaknya akan jadi pria yang normal. Nah, sehingga kesimpulan kita, jika pria normal menikah dengan wanita carrier, maka
50% atau setengahnya dari anak perempuan akan menjadi carrier, 50% anak laki-laki akan memiliki penyakit, dan 0% anak perempuan akan memiliki penyakit, begitu ya. Nah, teman-teman bisa ulangi simulasi tadi untuk semua pola hubungan di samping sini. Kita akan langsung bahas kesimpulan per pola hubungannya untuk menyingkat waktu ya. Pola hubungan kedua, kalau pria normal menikah dengan wanita berpenyakit, maka 100% anak perempuan akan menjadi carrier. 100% anak laki-laki akan memiliki penyakit. Dan 0% anak perempuan akan memiliki penyakit ya. Berikutnya, kalau prianya yang sakit menikah dengan wanita normal, maka 100% anak perempuan akan menjadi carrier dan 0% anak laki-laki maupun perempuan akan memiliki penyakit ya. Selanjutnya, jika pria berpenyakit menikah dengan wanita carrier, maka 50% anak perempuan akan menjadi carrier, 50% anak laki-laki akan memiliki penyakit, dan 50% anak perempuan akan memiliki penyakit. Terakhir, kalau pria berpenyakit menikah dengan wanita yang berpenyakit juga, jelas 100% semua anaknya laki-laki maupun perempuan akan berpenyakit ya. Nah, dari 5 pola hubungan dan kesimpulannya masing-masing, secara teoritis, mungkin nggak wanita mengalami penyakit DMD? Nah, jawabannya adalah mungkin ya, tapi hanya secara teoritis saja. Pada prakteknya, sangat-sangat jarang ada wanita yang memiliki penyakit DMD secara sejati ya. Karena kalau teman-teman perhatiin, pola hubungan yang bisa menghasilkan anak perempuan dengan DMD yang XD-XD ini hanya 2 yang terbawah ini ya, yaitu yang ada kemungkinan 50% dan 100%. Sementara yang lainnya itu 0% kemungkinan. Jadi, kedua hubungan yang di bawah ini harus melibatkan pria dengan penyakit. Sementara alasannya itu sebenarnya cukup sederhana ya. Pria dengan DMD itu umumnya tidak mencapai usia maupun kesempatan untuk aktif secara reproduktif. Sehingga hubungan yang melibatkan pria berpenyakit ini semuanya umumnya tidak akan terjadi. Nah, sisanya tinggal 2, yaitu pria normal dengan wanita carrier yang pertama, dan pria normal dengan wanita berpenyakit. Sementara baru aja tadi kita bahas, wanita berpenyakit yang XD-XD ini hampir tidak pernah terjadi karena harus melibatkan pria berpenyakit ya. Alhasil sisa satu skenario saja yang hampir selalu terjadi, yaitu yang ini, pria normal menikah dengan wanita carrier. Hasilnya 50% kemungkinan anak laki-laki mereka akan DMD, atau 50% kemungkinan anak perempuan mereka jadi carrier ya. Tapi apakah semua wanita carrier pasti tidak bergejala ya? Belum tentu. Kita lihat panel kromosom yang dimiliki wanita ya teman-teman. Jadi pada semua sel di tubuh wanita itu ada serangkaian kromosom ini. 22 pasang kromosom autosomal ya yang tidak terpengaruh gender dan 1 pasang kromosom X. Jadi totalnya 23 pasang. Makanya notasinya kita sebut 46XX ya. Nah, ternyata ada proses yang disebut lionisasi namanya, di mana salah satu dari kromosom X milik wanita itu diinaktivasi kecuali pada sel telurnya. Jadi, di seluruh sel dari tubuh wanita itu hanya 1X saja yang berekspresi, meskipun dia punya 2 ya. Kecuali di sel telur, kalau di sel telur dua-duanya berekspresi. Proses lionisasi ini terjadi secara random atau acak ya. Jadi dalam kondisi seperti di gambar ini, salah satu kromosom X-nya bermutasi, kita nggak bisa milih tuh, yang diinaktivasi yang X yang sakit aja supaya yang sehatnya beraktivitas gitu ya. Nah itu kita nggak bisa milih gitu. Jadi misalnya kita punya 10 sel kayak gini. Nah, semuanya punya 1X yang bermutasi ya. Lionisasinya bisa sama rata, 5 sakit, 5 normal kayak di simulasi kayak gini. Bisa lebih banyak normalnya, 7:3 kayak gini. Atau bisa lebih banyak sakitnya, misalnya 6 sakit dan 4 normal seperti ini. Nah, amit-amitnya setelah lionisasi, ternyata kromosom yang berpenyakit itu lebih banyak daripada kromosom yang normal seperti
simulasi terakhir ini, maka wanita carrier bisa saja bergejala ya. Gitu. Selain lionisasi, bisa juga terjadi pada wanita dengan sindrom Turner yang lahir memang hanya punya satu kromosom X. Jadi notasinya itu 45X aja gitu ya, 45X0. Apabila satu-satunya kromosom X yang dia miliki mengalami mutasi distrofin, maka wanita itu menderita DMD ya. Terakhir ada gene breakpoint. Nah, jadi bisa aja tuh pada wanita carrier, genom pengkode distrofin di kromosom yang normal itu justru mengalami mutasi, delesi, inversi, atau translokasi. Kalau misalkan mengalami 3 proses ini, maka dia tidak bisa berekspresi. Jadi kromosom X yang normal justru tidak bisa mengkompensasi kromosom X yang bermutasi. Sehingga semua kondisi ini, ketiga kondisi ini, bisa menyebabkan wanita yang hanya carrier menunjukkan gejala juga seperti layaknya pria yang berpenyakit. Itu kita sebut sebagai symptomatic carrier ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman praktek, kalau ada wanita datang ke teman-teman dengan keluhan yang khas DMD di dunia nyata ya, ini mah jangan buang dulu kemungkinan DMD-nya. Maksudnya jangan beranggapan bahwa wanita mah nggak mungkin ya. Bisa aja wanita yang datang ke kalian itu adalah symptomatic carrier ya. Tapi kalau di ujian seperti UKM PPD, rasanya nggak mungkin wanita dikasih diagnosis DMD. Jadi untuk ujian, kalau misalkan pasiennya wanita, coba pikirin dulu, mungkin ada clue yang kalian miss yang ngarah ke diagnosis lain ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti sejauh ini teman-teman. Apabila belum ngerti, ingat selalu bisa tanyakan di kolom komentar, nanti pasti kita akan balas ya. Setelah kita tahu bagaimana DMD diturunkan, kita pelajari apa efeknya kalau kita kekurangan distrofin. Nah, distrofin ini diekspresikan pada otot skelet dan otot jantung ya teman-teman. Dia berfungsi menghubungkan membran sel otot atau sarkolema ke sitoskeleton aktin. Jadi dia menstabilkan sarkolema secara struktural. Kalau misalkan nggak ada distrofin, maka sarkolemanya itu gampang kolaps, gampang rusak secara strukturnya ya. Dia juga melindungi otot dari kerusakan akibat kontraksi berulang. Jadi sebenarnya otot kita itu ketika berkontraksi, dia memberikan injury juga, cedera juga pada dirinya sendiri. Tapi karena ada distrofin ini, injurinya itu berkurang. Nah, seandainya distrofinnya kurang atau nggak ada malahan, maka integritas sarkolemanya akan menurun. Akibatnya homeostasis ion kalsium terganggu. Jadi, kalsium di dalam sel otot cenderung bisa meningkat melebihi keseimbangan normal. Lalu, kontraksi otot jadi lebih mudah menimbulkan kerusakan ya, sehingga siklus nekrosis dan regenerasi sel ototnya berulang jauh lebih sering dibandingkan normalnya ya. Hal ini akan menyebabkan jaringan otot lama-lama tergantikan oleh jaringan lemak dan fibrosa secara progresif ya. Onset gejala umumnya pada usia 2-5 tahun. Nah, ini khasnya sebelum onsetnya, perkembangan motorik anaknya itu akan normal ya, teman-teman. Artinya, misalnya dia onset gejala DMD-nya itu ibaratnya 5 tahun, perkembangan motorik dia dari lahir sampai 5 tahun itu akan normal. Beda dengan CP atau cerebral palsy ya. Kalau cerebral palsy, kalau misalkan dia menyebabkan nggak bisa jalan, ya dari awal dia emang nggak pernah bisa jalan. Nah, kalau DMD, dia awalnya bisa jalan, tapi lama-lama makin lemah sampai nggak bisa gitu ya. Nah, kelemahan otot yang muncul di sini tanda-tandanya mirip parese lower motor neuron atau LMN ya. Tapi teman-teman jangan salah, ini bukan kelainan pada lower motor neuron ya. Jadi sarafnya sebenarnya sehat-sehat saja. Ini masalahnya hanya pada konstruksi atau struktur ototnya yang tadi kekurangan distrofin. Nah, kelompok otot yang proksimal akan lebih lemah dibandingkan distal. Sehingga untuk anak-anak usia 2-5 tahun gini kan lagi aktif-aktifnya ya. Itu mulai kelihatan, tadinya suka lari-lari, sekarang jadi susah. Susah naik tangga juga, sering jatuh hingga berakibat fraktur ya. Lalu anaknya juga akan mulai sulit berdiri dari posisi duduk atau berbaring. Sehingga anak akan menggunakan kedua tangannya untuk memanjat benda-benda di sekitarnya atau tungkainya sendiri. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar seperti ini ya. Ini adalah manuver yang umumnya dilakukan anak dengan DMD untuk
bisa berdiri, namanya gower sign. Teman-teman harus ingat tanda ini karena sering keluar juga di soal ya. Di pemeriksaan neurologis dapat terlihat hipo atau arefleksia dan waddling atau Trendelenburg gait. Ini karena kelemahan otot pinggul ya. Kemudian kelemahan faring juga bisa terjadi meningkatkan resiko aspirasi hingga bisa pneumonia aspirasi ya teman-teman. Nah, karena tadi ada jaringan lemak yang menggantikan otot yang rusak, bisa juga terjadi pseudohipertrofi, seolah ototnya itu membesar padahal isinya lemak ya. Umumnya terlihat di betis paling khasnya, selain itu bisa juga di lidah atau lengan bawah. Nah, selain lemak, tadi jaringan fibrosa juga menumpuk, sehingga teman-teman tahu sendiri jaringan fibrosa itu kan karakteristiknya menarik ya. Jadi kontraktur bisa terjadi juga pada sendi-sendi anaknya. Kalau misalkan terjadi pada ankle, bisa tampak jalan sambil berjinjit si anaknya itu. Kemudian bisa juga menimbulkan lumbar lordosis atau skoliosis. Nah, semua proses ini kalau misalkan terus-menerus berlangsung dan memang akan terus berlangsung progresif ya, bisa terjadi komplikasi. Nah, komplikasi dan penyebab kematian dari kasus DMD yang paling sering adalah keterlibatan jantung. Karena tadi proses yang mempengaruhi otot skelet semua itu juga mempengaruhi otot jantung, sehingga bisa terjadi dilated cardiomyopathy. Gagal pernafasan juga bisa terjadi akibat kelemahan otot nafas atau skoliosis. Kemudian pada penderita DMD juga sering terjadi penurunan kognisi atau intelektual. Nah, hal ini belum jelas mekanismenya gimana, tapi beberapa penelitian sudah mengkonfirmasi adanya peranan distrofin dalam sistem saraf pusat juga ya. Oke, terakhir tentang pemeriksaan penunjangnya. Karena tadi ada kerusakan otot yang berulang, maka akan meningkat kadar kreatinin kinase. Ini adalah suatu enzim yang ditemukan di dalam jaringan otot. Berarti kalau kadarnya meningkat di darah, artinya ada kerusakan otot, sehingga enzim yang terkandung di dalam otot itu bocor ke dalam darah. Ya. Peningkatannya itu sangat signifikan teman-teman, bisa 10-20 kali lipat dari batas normal maksimalnya. Berikutnya bisa kita lakukan biopsi otot. Jadi kita lihat dari spesimennya apakah terdapat banyak jaringan ikat dan jaringan lemak atau enggak. Nah, teman-teman lihat ini preparat histologi potongan melintang otot skelet. Normalnya serabut otot itu penuh seperti ini ya. Nah, setiap serabut tampak seperti pulau-pulau dengan inti selnya itu multiple ada di pinggir-pinggir pulau-pulau ini. Kalau terjadi DMD, bisa terlihat serabut ototnya secara ukuran juga sudah berkurang diameternya. Kemudian bisa terlihat juga proliferasi jaringan lemak yang putih-putih ini. Dan jaringan ikat di antara pulau-pulaunya itu juga tampak semakin tebal, ya. Tadi sempat disinggung kalau kelainan ini mirip dengan defisit LMN, ya. Nah, cara kita membedakannya dengan kelainan saraf adalah dengan EMG NCS. Hasilnya kalau pada DMD tidak ada denervasi atau gangguan pada saraf tepinya. Jadi di sini benar-benar nggak ada kelainan saraf, melainkan hanya pada struktural ototnya ya. Selanjutnya pemeriksaan yang gold standar itu dengan analisa genetik. Jadi kita cari langsung locus dystrophin tadi di XP21. Itu dia ada mutasi atau enggak. Nah, terakhir untuk mencari tahu adanya komplikasi ke jantung, kita bisa cek EKG atau ekokardiografi. Oke, selanjutnya kita mau bahas satu tipe lain distrofi otot yang sering dibicarakan juga, yaitu Becker muscular dystrophy. Nah, Becker ini sebelumnya saya belum pernah lihat di soal UKM PPD asli, tapi beberapa kali keluar di tryout, jadi saya masukin aja ya. Singkatnya, Becker itu lebih ringan dibandingkan Duchenne. Kadar distrofinnya lebih sedikit berkurang dibandingkan Duchenne, di mana kalau Duchenne itu bisa sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali distrofin. Onset usianya juga lebih dewasa, kalau Duchenne 2-5 tahun, sedangkan Becker 5-15 tahun. Harapan hidup lebih panjang, dan kalau Becker itu tidak ada penurunan intelektual. Ini bisa teman-teman pakai sebagai patokan, jadi kalau misalkan di soal tidak ada penurunan intelektual, lalu ada opsi Becker muscular dystrophy, ada kemungkinan opsinya ingin jawabannya ke arah sana ya. Oke teman-teman, mungkin sekian pembahasan mengenai DMD ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Berikutnya ada tabel diagnosis banding kelainan motorik yang sering keluar di UKM PPD. Yang penting teman-teman harus bisa membedakan patogenesis dan karakteristik masing-masingnya ya.
Oke, mungkin sekian ya teman-teman tentang video hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Apabila ada pertanyaan atau usulan lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti pasti akan kita baca dan respons sesegera mungkin. Terima kasih banyak sudah menonton. Keep studying and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!